orang yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Ketupa, yaitu antara lain ya penggusuran yang dilakukan oleh PT Sanggar Agrokarya Persada yang mengambil semua hak-hak masyarakat yang tinggal di desa Oi Ketupa itu. Semenjak kapan tuh, Bu? Semenjak tahun 2015 Pak, sampai hari ini masih terlaksana penggusuran itu. Lalu apa saja yang ditanggapi oleh aparat setempat terkait masalah peristiwa di tempat Ibu itu? Tanggapan aparat yang ada di Ketupa itu ya hanya melindungi perusahaan saja, tidak melindungi masyarakat. Mereka itu hanya pengawasannya di dalam lapangan untuk tidak masyarakat pada saat masyarakat mendatangi meributin lahan-lahan yang akan digusur, diambil alih untuk keamanannya oleh Brimob yang ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten Bima, itu Brimob dari Dompu. Lalu ini ada korban-korban nggak ini selama ini yang ada di Ketupa itu? Mulai dari permasalahannya ada Pak, sepertinya pembakaran rumah seperti rumah saya sendiri. Kemudian ada yang meninggal, ada yang gila, ada yang stres karena melihat lahan-lahannya begitu langsung digusur tanpa surat pemberitahuan Pak. Ada berapa desa yang dipersoalkan di Kabupaten Bima itu? Kalau khusus kami ada 2 desa Pak, Desa Kawindatoi dengan Desa Oi Ketupa, termasuk juga Desa Piong, tetapi kami tidak memasukkan Desa Piong itu karena bukan desa tetangga kami, dan juga kami bukan pemekaran dari Desa Piong. Ya, terima kasih ya. Pendapat daripada ketua lembaga adat itu ya, gimana sih dengan tentang peristiwa yang dilaksanakan oleh Ibu ini? Ya, jadi itu benar apa yang diceritakan oleh Ibu sebagai warga asli daripada Ketupa itu. Kami lembaga adat ini ditugaskan oleh masyarakat Oi Ketupa untuk mewakili masyarakat Oi Ketupa secara keseluruhan terkait dengan masalah penderitaan masyarakat Oi Ketupa diakibatkan oleh satu kegiatan PT yang selalu menggusur secara terus-menerus, secara sistematis masih sampai sekarang. Kerugian berupa perkebunan, pertanian, pelepasan hewan, semuanya itu sirna di masyarakat itu. Nah, oleh karena demikian, kami ini hadir di pusat ini dalam rangka memperjuangkan hak-hak asal daripada rakyat itu sendiri, yang terkait dengan masalah hukumnya, yang terkait dengan masalah kebijakan berkaitan masalah regulasinya. Karena kami di Bima, kami lembaga adat ini kan mengakui bahwa keberadaan masyarakat adat di situ kan terdiri dari masyarakat Donggo yang lebih dominan di situ, kemudian masyarakat Wera dan berbagai etnis yang hadir juga. Nah, untuk membuka keadilan itu tentu saja kami berharap di pusat, karena di daerah baik eksekutif maupun legislatif semua langkah itu sudah dilakukan kami secara penuh. Namun kenyataan oleh pihak eksekutif dan legislatif itu tidak pernah terlaksana dengan baik dan tidak pernah digubris apa yang menjadi polemik kami di sana. Ya, kira-kira di desa Oi Ketupa itu kira-kira ini diduduki berapa angkat keluarga? Di sana kurang lebih sekitar 600 kakak ya, Ibu Firza ya. Iya. 600 kakak di sana itu. Semuanya ini campur ya, berbagai macam kecamatan. Iya, betul. Ada di Kabupaten Bima. Sampul dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima dan berbagai etnis ya. Itu. Jadi satu dalam kesatuan di Kecamatan Tambora, khususnya Desa Oi Ketupa. Desa Oi Ketupa ini adalah pemekaran desa induk dari Kawindatoi, ya kan? Oleh karena demikian, kami sebagai ketua lembaga adat yang diwakili untuk menjelaskan persoalan ini secara komprehensif, artinya kami merapat dengan pihak lawyer ya. Kami sudah melakukan sampai kepada tingkat lembaga hukum yang tertinggi, selanjutnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini dalam rangka yang dilakukan oleh ini judicial review, artinya uji material sesuai dengan perda yang diproduksi, yang diperoleh dari produk
DPR dan eksekutif di Kabupaten Bima, Pemda Kabupaten Bima. Kira-kira langkah hukum apa aja yang dilakukan oleh lembaga adat, Pak? Baik, saya selaku warga lembaga adat, ada beberapa langkah yang kami terakhir ini terkait dengan penderitaan masyarakat Oi Ketupat yang selama ini kami himpun data-data yang konkret tentang kerugian materi maupun kerugian secara fisik yang dialami oleh masyarakat Oi Ketupat. Setelah melalui apa yang dikatakan oleh ketua lembaga bahwa langkah-langkah administratif yang kami tempuh selama ini tidak direspon secara positif, maka langkah terakhir ini sesuai dengan data yang kami himpun, yang kami sampaikan, kami berusaha untuk mendatangi beberapa lembaga swadaya masyarakat yang sudah go internasional, kalau mungkin itu ya. Salah satunya ada tiga lembaga swadaya masyarakat yang kami datangin, kami menyampaikan permasalahan desa Oi Ketupat ini. Yang pertama Kontras, kemudian Lokataru, dan terakhir Walhi. Nah, dari hasil penjelasan ataupun permasalahan yang kami sampaikan direspon secara positif oleh ketiga lembaga ini, dan sesuai dengan data yang kami sampaikan, insya Allah beliau-beliau ini akan melakukan diskusi mengenai data ini, ketiga ini, supaya ada kolaborasi di antara mereka dan menyampaikan insya Allah akan mengawal laporan ini sampai ke daerah desa Oi Ketupat. Kemungkinan besar dari hasil diskusi mereka akan melakukan langsung turun lapangan, melakukan investigasi dan verifikasi berdasarkan dokumen atau data fakta yang kami sampaikan. Ya, satu pertanyaan lagi. Kira-kira gimana dengan program Presiden Jokowi yang terkait dengan agraria satu peta itu ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan komitmennya Kapolri, kemudian Kejaksaan Agung ketika dihadapkan dengan masyarakat, persoalan-persoalan hukum itu harus ditempuh dengan restoratif justice. Kira-kira langkah itu ke depan seperti apa menurut Pak Sirojudin sebagai salah satu tokoh di adat atau Lasdo? Apakah nanti mengirim surat ke Kapolri, ya kan, atau kepada lembaga-lembaga tinggi negara dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Oi Ketupat, Kecamatan Tembora? Silakan, Pak. Jadi berdasarkan bukti dan fakta yang kami sampaikan pada dokumen yang telah kami sampaikan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah kesengsaraan masyarakat desa Oi Ketupat ini, memang kami hanya terbatas menyampaikan fakta dan data yang ada. Mungkin langkah yang paling efektif adalah semua instansi yang kami laporkan ini yang berkaitan dengan masalah yang ditanyakan ini melakukan investigasi langsung di lapangan, karena data-data yang kami sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat desa Oi Ketupat, bahwa benar apa yang mereka sampaikan tentang kesengsaraan, tentang ada intimidasi, kekerasan dan teror yang dilakukan oleh perusahaan itu telah kami sampaikan lewat dokumen yang tersusun yang kami sudah sampaikan terlebih dahulu. Ya, salah satu udah dikirim juga ke Presiden ya?
Langsung Presiden. terkait dengan masalah kebijakan satu peta, itu memang kami langsung surat itu ditujukan kepada Presiden dengan menampilkan apa yang menjadi tujuan daripada kebijakan satu peta itu. Kami lampirkan data-data seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sampai dengan saat ini juga belum ada realisasi untuk kebijakan satu peta itu. Apakah hanya ada retorika yang berada di atas kertas, tetapi kenyataan di lapangan sampai dengan saat ini penderitaan yang dialami oleh warga masyarakat Desa Oi Ketupa masih tetap berlanjut dengan yaitu tadi salah satu kegiatan yang masif dilakukan oleh PT ini tanpa melihat penderitaan masyarakat. Penggusuran masif dilaksanakan sampai dengan detik ini. Ya. Semenjak kapan tuh Pak? Jadi penggusuran itu berdasarkan data yang kami himpun sejak tahun 2015 eksis sampai dengan saat ini. Ya. Artinya harapan masyarakat atau tokoh adat ini kepada Bapak Presiden Jokowi ketika mendengar atau mungkin telah mempelajari surat yang dikirim oleh lembaga adat kemarin, artinya harapan masyarakat di sana itu ada kebijakan atau diskresi dari Presiden dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan itu. Begitu harapannya ya? Jadi harapan masyarakat Desa Oi Ketupa dari hasil investigasi yang kami lakukan, jadi bukan kebijakan lagi Pak. Ya. Kalau berbicara kebijakan itu sama dengan menyuruh masyarakat ini Oi Ketupa ini nabrak tembok. Jadi realita artinya berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan oleh lembaga adat ini, ya mohon Presiden menyelesaikan masalah ini sampai tuntas ya. Dengan cara dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, terutama kalau kebijakan satu peta ini menjadi trending topik atau topik yang ini dibicarakan oleh Presiden, mungkin bisa menyentuh langsung, bukan mungkin Pak, harus menyentuh langsung tentang masyarakat, keadaan masyarakat Oi Ketupa yang sementara menderita sampai dengan saat ini. Ya, kemudian apa harapannya ke Bapak Kapolri, ya kan, agar ke depannya itu tidak ada lagi hal-hal yang terjadi seperti yang kemarin gitu kan. Artinya penegak hukum itu terutama Polri dalam hal ini dia bersikap objektif ya kan ketika dihadapkan dengan masyarakat, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Biar saya menjawab. Ya, silakan. Jadi begini, persoalannya yang terkait dengan intimidasi dan pressure yang dilakukan oleh alat-alat negara, sebetulnya ini adalah fakta lapangan yang dilakukan melalui polisi pemerintah daerah. Ini yang salah sebetulnya. Oh, gitu. Bagi Kapolri, harapan kami, saya sebagai ketua lembaga adat, bahwa adat dengan hukum positif ini sebenarnya konsideran, ya, dalam rangka menyelesaikan sesuatu, dilokalisir di persoalan itu, karena kami adalah bagian dari FKPM, Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat, bisa menyelesaikan dalam komunitas tertentu berdasarkan ketentuan adatnya. Nah, jadi di sini kami minta Kapolri ini untuk menentukan, artinya sebagaimana seruan dari Kapolri itu sendiri bahwa restorasi justice yang dilakukan ini yang belum terlaksana secara tepat oleh pihak aparatur ini. Oleh karena demikian kami minta Kapolri bahwa restorasi justice itu harus diaplikasikan secara langsung di masyarakat itu, supaya tidak terjadi lagi masyarakat sesuai dengan seruan Presiden punya polisi itu. Di Presiden itu sesuai dengan kebijakan satu peta, artinya dalam rangka reforma agraria yang ditentukan ini, masyarakat tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan dalam kapital untuk menyelesaikan secara litigasi ya, non litigasi yang dilakukan oleh Presiden itu surat kami ingat. Oleh karena demikian, supaya diingat dulu oleh amanat nasional ini, di aman ya, karena saya ini adalah di bawah payung aman. Adanya aman kan di pusat, di Sekjen Pusat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Salah satu dari kami ini di Nusa Tenggara Barat ini di Bima, kami komunitas Lasdo ini kanvasing seluruh Indonesia tiap-tiap provinsi. Bertemu dengan Presiden, bertemu dengan Kapolda, Pangdam dalam rangka
mewujudkan Polmas itu sendiri. Ya, artinya polisi masyarakat itu, artinya masyarakat itu menyelesaikan persoalan secara lokalisasi tempat itu disaksikan oleh pihak aparat polisi atau aparat lain. Bahwa hal itu kondusif dengan keadaan yang berlaku menurut adatnya. Oke. Ini yang kami lakukan. Dan ini tetap menjadi ketaatan dan kepatuhan masyarakat adat kami. Oke. Itu yang perlu diingat. Jangan sampai memperalat-alat negara untuk mengintimidasi buat kepentingan-kepentingan yang sebetulnya berdasarkan subjektivitas daripada kepentingan antar golongan atau pribadi seorang. Ini yang betul. Oke. Pemerintah dalam hal ini sebetulnya harus melihat bahwa salah satu desa Oik Ketupa ini adalah bagian daripada ibu pertiwi bangsa Indonesia yang terikat dalam satu NKRI. Kenapa harus dimarginalkan seperti itu dalam kebijakan pemerintah daerah? Oke. Nah, Berarti itu yang perlu diperhatikan oleh Oke. pusat. Kemudian tekanan kami bahwa pihak Kapolri untuk melaksanakan itu restorasi justice sebagaimana yang seruan selama ini. Oke. Jadi tujuan sebetulnya dari semua persoalan yang dinarasikan tadi berarti bagaimana wilayah atau yang ada di Oik Ketupa, desa Oik Ketupa Tambora itu, bahwa tanah atau hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Gitu tujuannya kan? Ya, itu yang. Oke. Jadi itu tujuan terakhir ya, Ya. tujuan lembaga adat. Ya. Oke. Oke, terima Karena kasih. begini ya, bahwa wilayah itu adalah wilayah berdasarkan legal standing, nomenklatur desa yang tepat dan terukur oleh pemerintah Kabupaten Bima, bahwa desa ini dalam rangka pelayanan efektif dan produktif, itu tujuannya. Oke. Nah, justru sekarang ini tumpang tindih dari satu polisi pemerintah Kabupaten Bima menimpali keadaan yang sudah dibikin oleh mereka secara tepat dan terukur tadi. Oke. Karena menghadirkan HGU 1 dan HGU 2 yang sebetulnya sudah salah arah. Oke. Lagi-lagi pada tupoksi HGU 1 dan 2 itu tidak pernah terjadi peruntukan sebagaimana fungsi dan tupoksinya. Karena itu melenceng dari arah, bahkan alih fungsi kepada hal-hal yang tidak produktif saat ini. Oke, cukup. Terima kasih.